Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami mendapatkan materi untuk menjelaskan mengenai zona ekonomi eksklusif ini adalah wilayah perairan yang berada di luar laut teritorial suatu negara yang biasanya memiliki panjang sekitar 200 mil atau sekitar 370,4 km dari garis tepi pantai suatu negara. Konsep ZEE ini pertama kali diperkenalkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut yang sekarang kita kenal sebagai UNCLOS 1982. Dalam konvensi ini mengatur berbagai aspek hukum laut termasuk hak dan kewajiban suatu negara dalam mengelola sumber daya alam yang ada di zona ekonomi eksklusif tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan juga telah mengesahkan aturan ini di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Adapun karakteristik utama dari ZEE, yang pertama memiliki luas sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Negara yang berdaulat memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam di dalamnya. Negara lain dapat berlayar dan melakukan aktivitas tertentu selama tidak mengganggu hak negara pemilik ZEE. Negara pemilik ZEE wajib memastikan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara berkelanjutan. ZEE suatu negara dapat diperpanjang hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Kemudian ada hak-hak negara pantai. Dalam ZEE, negara pantai masih memiliki hak eksklusif untuk yang pertama, mengeksploitasi dan mengeksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, melakukan penelitian ilmiah kelautan. Yang ketiga, melindungi dan mengelola lingkungan laut. Negara tetapi memiliki beberapa di hak ZEE antara lain yang pertama, kebebasan navigasi dan penerbangan. Kemudian hak menangkap ikan bagi negara lain jika sumber daya perikanan tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh negara pemilik ZEE, tetapi dengan izin negara tersebut. Yang pertama, adanya keuntungan ekonomi. ZEE memungkinkan negara untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, dan juga negara dapat memberikan izin eksploitasi kepada pihak lain dan mengenakan pajak terhadap aktivitas tersebut. Yang kedua, adanya keamanan dan kedaulatan maritim. ZEE memperkuat kontrol suatu negara atas sumber daya lautnya dan mencegah eksploitasi ilegal oleh negara lain, dan membantu dalam pengawasan aktivitas maritim seperti perikanan ilegal, penyeludupan, dan pelanggaran hukum lainnya. Yang terakhir, penelitian dan konservasi lingkungan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut di dalam ZEE dan berperan dalam pengendalian pencemaran dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab. karena batasan zona ekonomi eksklusif dihitung dari garis pangkal pantai. Seringkali terjadi tumpang tindih klaim antara negara-negara yang memiliki garis pantai yang berdekatan atau berbatasan langsung. Hal ini bisa memicu sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui berbagai mekanisme. Nah, seperti yang pertama adanya perundingan bilateral, yang kedua ada mediasi dan arbitrase, yang ketiga adanya keputusan Mahkamah Internasional. Nah, contoh dari sengketa zona ekonomi eksklusif ini yang terkenal yaitu meliputi sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Nah, lalu adanya sengketa Indonesia sampai Malaysia yang mengenai perbatasan zona ekonomi eksklusif di sekitar Ambalan. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, di mana negara tersebut memiliki hak eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Konsep ini diatur dalam UNCLOS 1982 dan memiliki peran penting dalam ekonomi, keamanan, serta konservasi lingkungan laut. Namun, batas ZEE sering menjadi sumber sengketa antar negara, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang adil dan berdasarkan hukum internasional, agar konflik dapat dihindari dan kepentingan bersama dapat terjaga.